Halo guys, selamat datang di video opini gue. Nah, ini video pertama gue mau cerita tentang satu hal yang gak biasa untuk seorang anak kecil. Jadi, gue pernah ketemu dua orang. Ada dua sosok yang pernah gue temuin dalam hidup gue. Dan mereka berdua ini punya cerita masa kecil yang menurut gue untuk ukuran kecil aneh sih. Gue nyebutnya anomali, bukan anomali tungtung sahur ya. Nah, sebut aja si A dan si B. Gue mulai dari si A. Si A ini dari latar belakang keluarga menengah ke bawah. Beliau ini dulu mudanya pernah jadi atlet pencaksilat dan beliau seorang engineer. Nah, ketika beliau umur 10 tahun, beliau ini cerita bahwa beliau itu udah jago yang namanya main pingpong, main badminton. Memang hobinya olahraga. Dan kalau misalkan di kampungnya ada pertandingan badminton atau pingpong, beliau pasti ikut. Dan lawannya orang-orang dewasa, bapak-bapak mahasiswa. Dan beliau seringkali menang dalam pertandingan itu. Ini aja menurut gue udah gak biasa. Gue aja yang umur segitu males kali olahraga. Tapi dia udah jago main pingpong. Nah terus bagian yang paling aneh adalah beliau itu memutuskan bahwa gue harus berhasil, gue harus jadi sarjana. Pilihannya, targetnya adalah jadi insinyur. Kenapa kok cita-citanya jadi insinyur? Karena zaman itu katanya ya orang-orang ngelihatnya Pak Karno, sehingga pengennya jadi kayak Pak Karno, insinyur. Nah yang mencengangkan adalah alasan kenapa dia putusin dia harus berhasil. Karena dia melihat kakak-kakaknya nih belum ada yang jadi sarjana. Sementara dia ngerasa punya tanggung jawab, ada adiknya, yang mana adiknya ini selalu ngikutin apa yang dia lakuin. Jadi dia main pingpong, adiknya latihan pingpong. Dia main badminton, adiknya latihan badminton. Dia ikut bela diri, adiknya juga ikut bela diri. Jadi dia berkesimpulan, kalau gue gagal, adik gue juga gagal. Akhirnya disitulah dia mulai berjuang. Dia mulai menentukan, udah bikin jadwal tuh, kapan dia belajar, kapan dia main, kapan dia olahraga. Dan perjuangannya nggak mudah sih, karena memang dari keluarga menengah ke bawah. Dan singkat cerita, beliau berhasil jadi sarjana dan adiknya pun berhasil. Bahkan kemudian akhirnya kakaknya satu persatu mulai jadi sarjana. Luar biasa kan? Anak kecil udah kepikiran kayak gitu. Nah, si B ini, beliau seorang dokter. Beliau dari latar belakang keluarga yang bisa dibilang cukup berada. Cuman punya pola pikir yang sama anehnya sebenarnya. Jadi beliau cerita ketika dia SMP, zaman itu lagi ngetren yang namanya radio panggil atau HT. Jadi kalau kita sekarang ngechat pakai WA, zaman itu chattingnya pakai radio panggil. Istilahnya break-breakan. Kayak walkie talkie gitu, tapi bukan, ya radio panggil lah. Dibentuknya kayak radio, ada ya kayak alat ngomongnya gitu. Nah dia sama. Dari situ dia tuh bergaulnya dengan orang-orang dewasa. Sampai di satu titik dia ngerasa udah cukup nih gue main-main gitu. Dan dia mulai putuskan berhenti dan dia mulai serius belajar. Dan dia memang sudah tahu dia pengen jadi dokter.
Dan akhirnya saat ini beliau menjadi dokter spesialis yang cukup terkenal di salah satu kota di Indonesia. Nah, pada saat itu gue nggak tahu nih, gue cuma nge-labelin mereka ini sebagai orang-orang yang anomali. Sampai akhirnya sekarang zaman sosial media mulai muncul tuh YouTuber muda yang sukses luar biasa. Nah, di sini akhirnya gue punya kesimpulan. Nah, kesimpulan ini karena gue ngelihat salah satunya adalah Timothy Ronald. Timothy Ronald ini ketika umur 15 tahun dia cerita, dia sudah tahu apa yang mau dia capai di hidupnya, apa yang harus dia lakukan, apa yang dia harus pelajari, dan saat ini di umur 20-an dia udah jadi salah satu triliuner. Kemudian Ferry Roandi di salah satu podcast dia cerita bahwa ketika kedua orang tuanya kerja, dia pulang sekolah sendirian, apa yang dia lakukan? Dia ke perpustakaan. Dan konyolnya nih, nggak sekedar baca komik, tapi baca ensiklopedia. Itu menurut gue udah aneh untuk anak kecil gitu. Ke perpustakaan bacanya ensiklopedia. Karena gue dulu waktu kecil ya juga suka ke perpustakaan gitu. Apalagi di SD gue tuh suka ada perpustakaan keliling zaman dulu. Tapi ya begitu kesana yang dibaca ya komik. Nggak ada tuh kepikiran untuk baca ensiklopedia atau baca buku-buku lain. Sementara si Ferry bacanya ensiklopedia. Bahkan ketika dia umur 6 tahun dia sudah bisa masang namanya jaringan komputer. Dia bisa operasikan WS, Lotus, DBase gitu. Yaitu program sebelum ada namanya Windows. Dan itu rumit. Dulu ada kursusnya untuk belajar itu. Karena tidak semudah mempelajari aplikasi-aplikasi di Windows saat ini. Nah, ternyata mereka berdua ini kesamanya punya IQ yang tinggi. Si Timothy 137, si Ferry 145. Jadi gue berpikir, jangan-jangan bocah-bocah yang punya perilaku aneh ini, anomali ini, memang dia bawaannya IQ-nya tinggi. Sehingga punya kesadaran lebih cepat dibandingin kita yang IQ-nya rata-rata, bahkan mungkin di bawah rata-rata. IQ rata-rata itu kayaknya 110 sampai di bawahnya 120. Itu kayaknya IQ rata-rata. Gue juga nggak tahu, IQ gue dulu terakhir 116, itu rata-rata cerdas. Nah, kabar baiknya ternyata IQ ini bisa ditingkatin. Jadi IQ ini bisa naik, bisa turun. Gue nonton podcastnya si Ferry dengan Sabda. Si Sabda ini IQ-nya 160. Terakhir dia ngetes pada saat dia kuliah di ITB. Tapi ternyata dia lahir tidak dengan IQ 160. Karena pertama kali dia tes IQ-nya hanya 114. Dan gue yakin itu adalah rata-rata cerdas sama kayak gue. Bedanya, ibunya si Sabda ini dulu suka baca buku tentang psikologi, tentang pengembangan manusia, yang akhirnya si Sabda ini jadi objek lah, percobaan untuk meningkatkan IQ, dan ternyata berhasil. Dari situ kesimpulannya ya IQ bisa ditingkatkan. Itu kabar baiknya. Cara ningkatinnya gimana? Ya kalian bisa lihat videonya Ferry lah. Ada satu videonya yang ngebahas cara meningkatkan IQ. Dan kesimpulan gue yang kedua, dengan IQ yang tinggi, kita akan lebih mudah mencapai tujuan kita, mencapai kesuksesan. Walaupun mereka bilang IQ tidak satu-satunya. Ya memang begitu. IQ tidak satu-satunya. Tapi dengan IQ yang tinggi, itu kayak ngedrive kita menuju arah yang benar, apa yang harus kita lakuin. Bagaimana kita mencapai target kita. Kita jadi kayaknya lebih berpikir
sistematis. Dengan IQ yang tinggi, pola pikir kita jadi lebih terarah, lebih sistematis. Jadi sebegitu pengaruhnya IQ. Menurut gue, mau nggak mau, kalau untuk sukses harus meningkatkan IQ kita. Gimana menurut kalian? Silakan tinggalkan komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya.